Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, kita lanjut materi tentang ilmu kehidupan ini. Jadi saya memang kalau Bapak Ibu tanya, saya memang membahas fokus biasanya di masalah kehidupan. Kenapa saya harus fokus di situ? Karena suka tidak suka, terima tidak terima, Bapak Ibu semua yang hadir di sini pasti punya masalah, ya. Dan pertanyaan kedua, Bapak Ibu dulu waktu kuliah atau waktu sekolah, pernah nggak diajarkan cara menyelesaikan masalah hidup? Misalnya 2 SKS, misalnya cara menyelesaikan anak nakal. Belum kan? Atau cara menyelesaikan istri cerewet, suami centil. Kan nggak pernah diajarkan itu. Padahal dihadapi nggak sehari-hari? Dihadapi. Tetangga menjengkelkan, gaji telat, misalnya seperti itu. Jadi sebenarnya ada satu keilmuan yang harus Bapak Ibu kuasai. Salah satunya adalah namanya ilmu cara menyelesaikan masalah hidup. Karena terima tidak terima, suka tidak suka, Bapak Ibu akan menghadapi itu. Makanya saya membahas di situ. Ya, alhamdulillah di Tanur ini agak komplit nih. Jadi ada ilmu menyelesaikan masalah hidup, ada ilmu fikih, ada ilmu fikih haji dan sebagainya. Nah, saya dari sebagian yang itu. Makanya saya melengkapi saja. Oke. Sekarang saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, ya. Tolong dijawab dengan jujur. Bapak Ibu tuh lahir di dunia ini minta atau tidak? Tidak minta. Kalau tidak minta, berarti yang menginginkan kita hidup siapa? Allah. Nah, semua sadar ya? Kalau memang yang menginginkan kita hidup itu Allah, berarti sebenarnya harusnya Bapak Ibu tuh fokus kepada keinginan Allah atau keinginan kita? Fokus keinginan Allah. Cuman kenyataannya karena kita diberikan yang namanya hawa nafsu, maka secara umum manusia itu biasanya fokus pada keinginan. Betul kayak? Nah, misalnya saya mau bertanya. Misalnya kalau keinginan kita belum terwujud atau tidak terwujud, kita tuh biasanya bisa menerima atau kecewa. Nah, wajar nggak? Wajar. Saya ulang lagi ya. Bapak Ibu yang menginginkan kita hidup siapa? Berarti sebenarnya harusnya Bapak Ibu tuh mengikuti keinginan Allah atau keinginan sendiri? Nah, sekarang saya tanya. Terus kalau keinginan kita tidak terwujud, biasanya kecewa atau tidak? Kecewa. Padahal Bapak Ibu hidup harusnya mengikuti keinginan siapa? Tapi kalau keinginan kita tidak terwujud, jadi selama ini Bapak Ibu sebenarnya mengikuti keinginan siapa? Terus keinginan Allahnya? Nah, jadi ternyata yang harus salah satu dikuasai di dalam ilmu kehidupan adalah ilmu menguasai hawa nafsu. Kenapa hawa nafsu itu perlu dikuasai? Kenapa hawa nafsu itu perlu dikuasai? Kenapa? Kenapa hawa nafsu itu perlu dikuasai? 23 ayat 73. Kenapa hawa nafsu itu perlu dikuasai? Kalau enggak, bahaya. Ya. Nah, 23 ayat 73. Kenapa hawa nafsu itu perlu dikuasai? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka latad'uhum ila syiratim mustaqim. Artinya, dan sungguh engkau pasti telah menyeru mereka kepada jalan yang lurus. Baik. Kenapa hawa nafsu itu perlu dikuasai? Karena hawa nafsu itu cenderung ke arah kesesatan. Sedangkan kalau Bapak Ibu ingin mengikuti Allah atau ingin mengikuti keinginan Allah, berarti Bapak Ibu harus di jalan yang lurus. Ya. Baik, berarti sekarang
lawan dari jalan yang lurus adalah jalan yang sesat. Seperti Bapak Ibu misalnya di Al-Fatihah, betul ya? Surat Al-Fatihah ayat 6 dan ayat 7. Coba dibaca saja meskipun kita sering membaca itu ya. Cuma saya akan mengupas dari beberapa hal. 6, 7. Surat Al-Fatihah ayat 6 dan ayat 7. Ihdinas siratal mustaqim. Semua tahu ya? Tunjukilah kami jalan yang lurus. Kenapa Bapak Ibu ingin di jalan yang lurus? Ya, nanti sesatnya nanti sesatnya. Kenapa Bapak Ibu ingin di jalan yang lurus? Ini kan Al-Fatihah sering dibaca ya Bapak Ibu ya? Lanjutannya aja. Kenapa kita minta di jalan yang lurus terus? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Stop dulu. Siratal ladzina an'amta alaihim apa? Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya. Kenapa Bapak Ibu minta di jalan yang lurus? Agar diberi nikmat. Loh, Bapak Ibu kan minta jalan yang lurus supaya nikmat atau bahagia kan? Berarti orang bahagia itu apa? Iya nih. Kan Bapak Ibu minta kepada Allah, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Kenapa kamu minta jalan yang lurus? Agar engkau beri anugerah nikmat atau kebahagiaan. Berarti kalau Bapak Ibu ingin bahagia, berarti Bapak Ibu harus di mana? Di jalan yang lurus. Berarti kalau sekarang Bapak Ibu belum bahagia atau menderita, pasti belum lurus. Ya. Jadi orang tidak bahagia itu karena masalah atau karena tidak lurus? Tidak lurus. Berarti salah siapa? Salah sendiri. Padahal Bapak Ibu silakan milih mau jalan yang lurus hasilnya bahagia atau koma siratal ladzina ihdinas siratal mustaqim. Terus? Artinya tunjukilah kami jalan yang lurus. Terus? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya. Terus? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Berarti di dalam hidup ini, Bapak Ibu pilihannya apa? Jalan yang lurus atau jalan yang sesat? Jalan yang lurus itu mengikuti keinginan siapa? Kalau jalan yang sesat? Nah, Bapak Ibu biasanya fokus mengikuti keinginan Allah atau sendiri? Berarti Bapak Ibu saat ini lurus atau sesat? Nah, kalau Bapak Ibu ingin bahagia, ternyata Bapak Ibu harus mengikuti keinginan Allah. Kalau ingin menderita, silakan ikuti keinginannya sendiri. Loh, tapi kan Ustaz, kita punya keinginan. Betul, kita punya keinginan. Tapi ketika keinginan kita tidak sesuai dengan keinginan Allah, maka kita harus menyesuaikan dengan keinginan Allah. Atau namanya berserah diri. Jelas nih Bapak Ibu nih? Misalnya contoh. Bapak Ibu diuji. Ya. Ketika manusia diuji, biasanya ingin apa? Cepat selesai. Itu keinginan siapa? Keinginan kita. Padahal tadi kalau ingin bahagia harus mengikuti keinginan siapa? Nah, kira-kira saat diuji itu keinginan Allah apa? Saat diuji, Bapak Ibu itu biasanya keinginan Allah. Kan kalau Bapak Ibu diuji, itu pasti keinginannya cepat selesai. Betul? Itu keinginan kita. Padahal yang namanya keinginan kita cenderung mudah disesatkan oleh iblis atau setan. Kira-kira saat diuji, ketika kita ingin cepat selesai, sebenarnya keinginan Allah apa? Sabar, betul? Baik, saya buka dulu ayatnya. Surat 10 ayat 109. Ya, jadi kita lihat, ini saya diuji. Ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tabi' ma yuha ilaika wasbir hatta yahkum Allah wa huwa khairul hakimin. Baik, perhatikan. Keinginan Allah apa? Ketika manusia diuji. 1. Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu. Apa keinginan Allah? Dan bersabarlah. Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu. Berarti nanti Bapak Ibu saat diuji,
kan wajib ikhtiar ya, betul ya? Ikhtiar yang kita lakukan itu dalam rangka secepatnya masalah itu selesai atau dalam rangka mengikuti petunjuk. Coba baca lagi dari awal. Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu. Satu, berarti Bapak Ibu nanti ikhtiar itu dalam rangka cepat selesai atau dalam rangka mengikuti petunjuk? Nggak, jujur dulu Bapak Ibu, selama ini ketika ikhtiar ingin cepat selesai atau ingin mengikuti petunjuk? Selama ini ingin berarti mengikuti keinginan siapa? Terus keinginan awalnya kemana? Jadi Bapak Ibu silahkan ikhtiar ya dengan kemampuannya masing-masing, dengan pikirannya masing-masing, tapi tujuan kita ikhtiar itu dalam rangka mengikuti petunjuk atau beribadah kepada Allah. Menurut petunjuk apa saat kita ikhtiar? Lanjut. Dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan. Menurut petunjuk saat ikhtiar harus apa? Harus sabar atau harus cepat selesai? Harus sabar atau cepat selesai? Iya, karena kalau Bapak Ibu ikhtiar tidak sabar, pasti putus asa. Saya ulang ya, kalau Bapak Ibu ikhtiar, Bapak Ibu tidak dalam keadaan sabar, pasti Bapak Ibu putus asa. Ayo, kemarin, masalah-masalah yang kemarin, kita mulai haji tuh, pergi dari Cengkareng, ke Madinah, ke hotel transit, ke Mekah. Kalau tidak sabar, pulang nggak ke Cengkareng lagi? Kalau tidak sabar, ada yang mau pulang. Paham nggak di Bapak Ibu? Jadi setiap ujian yang Allah berikan, ternyata salah satu keinginan Allah adalah Bapak Ibu sabar di dalam menjalani. Cuman karena kita diberikan hawa nafsu, ada yang hawa nafsunya terkendali, ada yang tidak terkendali. Itu aja sebenarnya Bapak Ibu. Ya. Jadi saya ulangi lagi ya. Kenapa manusia itu wajib agar selalu mohon diberikan jalan yang lurus oleh Allah? Karena jalan yang lurus itu keinginan Allah. Hasil dari kita mengikuti jalan yang lurus, insya Allah kita akan jadi bahagia atau diberi anugerah nikmat. Jadi Bapak Ibu tolong ya, saya kasih tips saran. Nanti pas Bapak Ibu bangun pagi nanti, kalau besok bangun lagi, insya Allah. Pas bangun lagi itu Ibu mohon, ya Allah tolong hari ini bimbing saya di jalan yang lurus. Agar tindakan yang Bapak Ibu lakukan, kegiatan apapun yang dilakukan, itu niatnya dalam rangka beribadah atau di jalan yang Allah ridhoi. Jelas ya Bapak Ibu ya? Kenapa jalan yang lurus itu penting? Surat 7 ayat 16. Ya. Jadi Bapak Ibu harus sadar, kenapa saya harus setiap sholat 17 kali minta jalan yang lurus. Terus tadi saya sarankan, pokoknya nanti bangun tidur, besok mulai, ya Allah bimbing saya di jalan yang lurus. Kenapa jalan yang lurus itu penting? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum shiratakal mustaqim. Kenapa jalan yang lurus itu penting? Perhatikan. Iblis menjawab. Siapa? Iblis menjawab. Iblis itu siapa? Bukan. Iblis itu siapa? Musuh. Jadi musuh kita tuh suami, istri, tetangga, anak, atau iblis? Iblis. Awas ya, anak, istri, suami bukan musuh ya. Baik, iblis berkata, iblis itu musuh kita Pak. Terus? Karena engkau telah menghukum aku tersesat, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Jadi kenapa kita harus mohon kepada Allah pas bangun tidur, bimbing saya di jalan yang lurus, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ternyata target iblis kepada manusia adalah yang penting dia tersesat atau tidak lurus. Karena pilihannya cuma dua kan. Kalau ibu di jalan yang lurus, insya Allah tidak tersesat. Berarti kalau tidak lurus, berarti pasti tersesat. Kira-kira orang tersesat itu tenang atau bingung? Bingung. Bapak Ibu ketika punya masalah biasanya tenang atau bingung? Jadi Bapak Ibu lurus atau sesat? Nah, jelas ya Bapak Ibu ya? Jadi kenapa kita harus selalu memohon agar dibimbing di jalan yang lurus? Ternyata iblis itu akan selalu membelokkan kita, menyesatkan kita, yang penting jangan lurus. Cirinya kalau orang tidak di jalan yang lurus apa? Lanjut ayat 17.
ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم ومن شائرهم ولتجد أكثرهم شاكرين. Baik, cirinya orang tidak di jalan yang lurus apa? Perhatikan. Surah 7 ayat 17-nya ya. Silakan. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Jadi iblis itu akan menggoda dari segala penjuru yang bisa dia goda, Pak. Dia akan goda dari depan, belakang, kanan, kiri. Tujuannya apa? Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Tujuannya apa? Biar Bapak Ibu apa? Kalau tidak lurus itu apa jadinya? Tidak bersyukur atau mengeluh. Berarti mengeluh itu manusiawi atau tersesat? Jelas nggak ini Bapak Ibu sekalian? Jadi target iblis adalah agar manusia tidak di jalan yang lurus. Bagaimana cara menggodanya? Kanan, belakang, depan, atas, bawah, semua akan digoda. Sampai apa? Sampai manusia itu mengeluh. Makanya cirinya gampang. Kalau Bapak Ibu di jalan yang lurus pasti diberi anugerah nikmat, berarti bahagia. Kalau Bapak Ibu tidak lurus, berarti akan tersesat dan akan jiwanya selalu mengeluh. Ada masalah, mengeluh. Ada masalah, mengeluh. Mohon maaf. Allah tuh lebih suka kepada orang yang bersyukur atau mengeluh. Baik. Saya ulang, Allah itu lebih suka kepada orang yang bersyukur atau mengeluh? Bersyukur. Ini Bapak Ibu sadar jawabnya ini? Bapak Ibu tuh ketika punya masalah bersyukur atau mengeluh? Oh, katanya jawabannya bersyukur. Tapi kalau punya masalah mengeluh. Jadi ini yang mana yang benar? Hah? Nah, ini makanya kita perlu ilmu itu ya. Jadi ternyata kalau orang sudah dikuasai hawa nafsunya Bapak Ibu. Kalau orang sudah dikuasai hawa nafsunya, maka kecenderungan dia akan selalu mengeluh. Keinginannya tidak terwujud, mengeluh. Keinginannya tidak sesuai, mengeluh. Doanya belum dikabulkan, mengeluh. Masalahnya belum selesai, mengeluh. Itu ciri-ciri Bapak Ibu dikuasai oleh hawa nafsu. Dan mohon maaf ya, kalau orang dikuasai oleh hawa nafsu, kira-kira sadar atau tidak? Kalau orang sudah dikuasai oleh hawa nafsu, kira-kira sadar atau tidak? Tidak. Contoh, sederhana contoh ya. Orang korupsi itu, kalau ditanya ingin masuk surga atau neraka? Orang korupsi, kalau ditanya ingin, padahal dia tahu nggak korupsi itu membuat dia ke neraka? Hah? Berarti dia saat korupsi itu sadar atau tidak? Coba, aneh kan? Semua yang hadir di sini, kalau saya tanya pasti ingin masuk surga. Betul? Semua yang hadir di sini, kalau saya ingin masuk surga. Tapi ketika misalnya dalam prakteknya, kadang-kadang secara tidak sadar menggiring kita ke neraka. Kan begitu kan? Ini contoh yang paling gampang. Kalau ditanya kepada orang yang korupsi, pasti orang korupsi pun kalau ditanya ingin masuk surga. Padahal dia tahu nggak korupsi itu membuat dia ke neraka? Tahu, nggak mungkin enggak kok. Lah terus kenapa dilakukan? Kenapa orang itu tidak sadar? Dikuasai oleh hawa nafsu. Makanya bahaya itu begitu Bapak. Nah, ini saya cuma ingin menyampaikan sesuatu yang sebenarnya Bapak Ibu jalani, tapi Bapak Ibu juga anak-anak tidak sadar. Sekarang saya bertanya lagi ya, ini salah satu selain korupsi ya, 25 ayat 75. Ya. Surat 25 Al-Furqan ayat 75. Jadi kalau sadar tuh harusnya nggak begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulqauna fiha tahiyatan wa salama. Artinya, mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi dalam surga atas kesabaran mereka,
Dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Allah berjanji akan memberikan surga yang tinggi atas apa? Kesabaran mereka. Mereka itu siapa? Manusia. Tolong dijawab. Bapak Ibu tuh ingin masuk surga atau neraka? Surga. Kepada siapa Allah berikan? Orang yang sabar. Bapak Ibu tuh ketika punya masalah biasanya sabar dulu atau marah dulu? Tapi ingin masuk surga. Tapi marah. Berarti Bapak Ibu tuh sadar atau tidak? Jadi orang marah itu sebenarnya sadar atau tidak? Tidak. Bapak Ibu sering sebanyak sadarnya atau tidak sadarnya? Kenapa bisa begitu? Padahal kita ingin masuk surga tapi kerjaan kita marah. Padahal kita ingin masuk surga tapi kita korupsi. Padahal kita ingin masuk surga tapi kita selalu tidak yakin kepada Allah. Kenapa begitu? Karena ketika manusia dikuasai oleh hawa nafsunya, maka yang sadar pun tidak bisa menjadi sadar. Kok bisa orang dikuasai hawa nafsu jadi tidak sadar? Ternyata ayatnya ada. Surat 15, surat Al-Hijr, ayat 39 dan ayat 40. Ketika manusia dikuasai oleh hawa nafsunya, maka jangan kaget. Tindakan perilaku dia tidak akan sadar. Meskipun dia pintar, meskipun dia pejabat, atau meskipun secara derajat dia tinggi di dunia. Tapi ketika seorang dikuasai hawa nafsunya, semua lupa Bapak dan Ibu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Baik, 39-nya dulu. Silakan. Artinya, ya iblis berkata, siapa yang ngomong? Pak Syahrial. Mewakili ayat saya. Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat. Lihat, perhatikan. Iblis dilaknat oleh Allah karena dia tidak mengikuti perintah Allah, karena tidak mau sujud kepada Adam. Betul? Terus, apa kata iblis janjinya? Aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi. Aku pasti akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka. Mereka itu siapa? Manusia. Jadi kalau iblis ingin menggoda manusia, dibuat apa? Kejahatan jadi indah. Terasa indah. Berarti meskipun Bapak Ibu salah, Bapak Ibu tuh akan ngaku salah atau tetap merasa benar? Benar. Kok tahu? Indah. Saya ulang. Iblis adalah, cara menggodanya adalah, aku akan menyesatkan mereka semua, dan aku akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka. Berarti logikanya, meskipun manusia itu salah, manusia itu akan langsung mengaku salah atau tetap merasa benar? Karena iblis targetnya adalah kejahatan terasa indah. Jadi meskipun salah, dia tuh langsung ngaku salah atau tetap merasa benar? Nah, itu tuh sikap siapa? Hah? Sifat manusia. Coba jujur aja. Ibu kalau disalahkan suaminya, diterima dulu atau marah dulu? Kurek dulu. Ayo, Bapak kalau disalahkan istrinya, diterima dulu atau marah dulu? Jelas ya Bapak ini? Karena target iblis adalah membuat Bapak Ibu meskipun salah, tetap akan merasa benar. Supaya apa? Supaya tidak mendapatkan petunjuk atau nilai kebenaran. Ingat ya? Jadi iblis itu targetnya, pokoknya dia harus tetap merasa benar. Loh, tapi kan Ustadz, tapi kan itu udah merasa benar sebenarnya. Padahal pertanyaan saya, lebih baik benar salah menurut kita atau menurut Allah? Udah. Makanya kata Allah, sekali lagi diulang ya Pak, di 15:39 artinya dulu. Ia iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi. Baik, semua akan disesatkan Allah. Semua akan disesatkan oleh iblis ya. Caranya apa? Supaya manusia tidak di jalan yang lurus. Ayat 40-nya, tapi ada golongan yang tidak bisa disesatkan, Pak. Siapa? Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Baik, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Arabnya apa? Mukhlasin. Ila ibadaka minhumul mukhlasin. Siapa yang tidak bisa digoda oleh iblis?
hanya orang-orang yang ikhlas kepada Allah. Orang ikhlas itu apa Bapak Ibu? Mukhlasin. Orang ikhlas itu apa? Ikhlas itu apa? Melakukan segala kegiatan apapun yang diniatkan hanya karena Allah. Karena Allah. Tolong dijawab. Kalau Bapak Ibu melakukan segala sesuatu hanya karena Allah, kira-kira kecewa atau menerima? Berarti orang kecewa itu apa? Bukan karena Allah. Ketika bukan karena Allah, iblis menggoda nggak? Iblis menguasai nggak? Maka muncullah yang namanya sakit hati, ya, baper, ya, merasa tidak dihargai, nama baik, harga diri, apalagi? Hah? Berarti ketika Bapak Ibu melakukan segala sesuatu bukan karena Allah, maka akan muncul rasa-rasa kecewa yang tadi saya sebutkan. Berarti yang namanya kecewa, emosi, marah, itu manusiawi atau dikuasai oleh iblis? Jelas ya? Jadi ternyata satu-satunya cara lolos dari godaan iblis apa? Lakukan segala sesuatu yang diniatkan semata-mata hanya karena Allah. Makanya Bapak Ibu minta, ya Allah tunjukilah kami di jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah mengikuti keinginan Allah. Berarti caranya supaya kita menguasai hawa nafsu bagaimana? Langkah yang pertama? Cara kita supaya bisa menguasai hawa nafsu apa langkah yang pertama? Ikhlas. Luruskan niat bahwa kegiatan apapun yang dilakukan diniatkan harus karena Allah. Karena kalau niatnya bukan karena Allah, iblis pasti masuk. Kalau Bapak ingin melakukan segala sesuatu, niatnya bukan karena Allah, iblis pasti masuk. Kalau iblis sudah masuk, maka yang terjadi berantem, bertengkar, emosi, sakit hati, dan lain-lain. Maka hati kita akan jadi menderita dan tidak enak, bahkan ujung-ujungnya tidak pernah merasakan kebahagiaan. Tetangga beli kulkas, meriang. Beli mobil, makin stres. Beli rumah, stroke. Kenapa? Karena yang dia fokuskan bukan kebahagiaan kepada dirinya. Artinya ini Bapak Ibu ini, jadi semua awalan yang menjadi permasalahan kita itu apa? Ternyata apa? Kalau kita dikuasai oleh hawa nafsu. Makanya Rasul bilang dalam salah satu hadis apa? Perang terbesar itu bukan Badar, bukan Uhud, bukan Tabuk, tapi perang apa? Melawan hawa nafsu. Hawa nafsu itu di dalam diri kita atau di luar diri kita? Dalam diri. Berarti tergantung siapa sekarang? Diri. Tergantung diri kita. Berarti kalau Bapak Ibu masih tersinggung, masih emosi, masih marah, cek, perbaiki hawa nafsunya. Ini contoh paling gampang nih, contoh paling gampang. Hawa nafsu itu membuat kita bermasalah. Ini contoh ya. Istri cerewet itu Pak, masalah atau tidak Pak? Secara umum. Masalah kan? Baik. Perhatikan. Kalau Bapak bisa menerima, masalah atau tidak? Berarti yang jadi masalah itu istri cerewet atau Bapak karena nggak bisa menerima? Jadi salah siapa? Dua-duanya. Jadi semua permasalahan hidup itu akan menjadi masalah karena kita tidak bisa menerima. Semua permasalahan hidup tidak akan jadi masalah kalau kita bisa menerima. Berarti menerima tidak menerima tergantung siapa? Nafsu yang ada dalam diri kita. Kalau bisa menerima tidak ada masalah. Kalau tidak bisa menerima menjadi masalah. Jadi saya ulang, berarti pasangan kita menjengkelkan itu sebenarnya masalah atau bukan? Bukan bagi yang bisa menerima. Menjadi masalah bagi yang tidak bisa menerima. Kalau bisa menerima, berarti Bapak Ibu menguasai hawa nafsu. Kalau tidak bisa menerima, berarti dikuasai oleh hawa nafsu. Kalau orang terus dikuasai oleh hawa nafsu, maka kata Al-Quran apa? Di surat 43 ayat 36. Kalau kita hidup selalu dikuasai hawa nafsu, apa kata Allah di dalam Al-Quran di surat 43 ayat 36. Perhatikan, ini bahaya. Mungkin Bapak Ibu nggak sadar juga ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'shu man dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Nah, lihat, perhatikan. Artinya, dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, tidak mau mengikuti perintah Allah atau tidak mau mengikuti petunjuk, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman apa? Karib, Pak. Dekat. Teman karib itu apa? Dekat. Sahabat apa? Besti. Kalau Bapak Ibu sudah berteman karib dengan setan, pasti bawaannya emosi, sakit hati, overthinking, dan sebagainya. Jadi kalau Bapak Ibu terus mengeluh, marah-marah, emosi, udahlah, itu udah ke arah kesana itu. Padahal kalau ditanya ya, Bapak Ibu tuh kalau ingin bersama setan atau bersama Allah. Nah, Bapak Ibu tahu kan caranya bersama Allah bagaimana? Harus sabar, harus menerima dulu. Setelah itu tetap ikhtiar, istiqomah dalam rangka mengikuti petunjuk. Jadi sebenarnya kalau direnung-renungkan, sebenarnya sumber masalah itu dari siapa sih? Nah, kenapa dari diri sendiri? Karena kita tidak mau mengikuti keinginan Allah atau saat itu kita dikuasai oleh hawa nafsu kita. 12 ayat 53. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Artinya, dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan. Baik, ini cerita Nabi Yusuf yang tetap tidak terlepas dari kesalahan. Gara-gara apa? Perhatikan. Karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan. Dasarnya nafsu adalah selalu mendorong pada kejahatan, Bapak Ibu. Tapi itu tidak bisa dihilangkan. Tapi diperbaiki atau ditingkatkan derajatnya menjadi apa? Terus? Kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi nafsu tidak bisa dihilangkan, tapi derajat nafsunya bisa ditingkatkan menjadi nafsu yang dirahmati oleh Allah. Bagaimana caranya? Agar nafsu kita yang selalu mendorong kejahatan ditingkatkan menjadi nafsu kita yang dirahmati oleh Allah. Bagaimana caranya? 21 surat An-Nabiyyah ayat 85-86. Bagaimana caranya meningkatkan derajat nafsu yang nafsunya mendorong kejahatan menjadi nafsu yang dirahmati oleh Allah? Ternyata Allah sampaikan di surat 21 ayat 85-86 per ayat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ismail wa Idris wa Dzalkifl kullun minasyabirin. Baik, Nabi Ismail, Nabi Idris termasuk orang-orang yang sabar. Jadi bagaimana caranya? Supaya kita bisa meningkatkan derajat nafsu? Lihat artinya, silahkan. Artinya, dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar. Baik, ketika seorang hamba bersabar terhadap apapun ujian yang Allah berikan, maka 86-nya Allah apa berikan? Apa yang Allah akan berikan? Ya. Wa dakhalnahum fi rahmatina innahum minasy shalihin. Artinya, dan kami masukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sungguh mereka termasuk orang-orang yang saleh. Berarti cara yang kedua untuk mengendalikan hawa nafsu adalah bersabar terhadap ketetapan-ketetapan yang Allah berikan. Satu, cara yang pertama adalah niat kita harus ikhlas, lurus di jalan Allah. Yang kedua adalah harus bersabar di dalam menerima ketetapan-ketetapan Allah. Padahal sabar itu tidak ada pilihannya, Bapak Ibu ya. Mau sabar tidak sabar pun, Bapak Ibu tetap harus menjalani ujian-ujian tersebut. Jadi ingat, Bapak Ibu mau marah silahkan, mau sabar juga silahkan, tapi semua orang tetap harus menjalani masalahnya. Maka sikap Bapak Ibu yang akan menentukan saat itu Bapak Ibu bersama Allah atau bersama setan. Jelas ini? Jadi pentingnya kita menguasai hawa nafsu itu adalah ternyata kalau kita terus-terusan dikuasai oleh hawa nafsu, maka yang terjadi satu apa? Kesempitan di dalam menjalani hidup.
Yang kedua menjadi teman karibnya setan. Yang ketiga selalu merasa benar terhadap apapun yang dilakukan. Yang keempat yang paling bahaya Pak, tertutupnya pintu hidayah dari Allah. 45 ayat 23. Ketika kita dikuasai hawa nafsu, maka Allah menutup pintu hidayah semua manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu wa adallahu Allah ala ilmi wa hutama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basharihi hisha faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Artinya, maka pernahkah kamu melihat orang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, pemimpinnya di dalam menjalani keputusan, di dalam menjalani hidup? Terus? Dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya. Terus? Dan Allah telah mengunci pendengarannya dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Sumun bukmun umyum faum layat. Allah menutup pintu kebenaran, Allah menutup pintu hidayah bagi orang-orang yang terus dikuasai oleh hawa nafsunya. Maka kalau sudah begitu, buat apa Bapak Ibu hidup? Kalau sudah dikuasai oleh hawa nafsu. Ya, jadi hati-hati ya Bapak Ibu ya. Jadi silakan Bapak Ibu berikhtiar, silakan Bapak Ibu menjalani kegiatannya masing-masing, tapi tolong semakin lama Bapak Ibu hidup harusnya semakin bisa menguasai hawa nafsu. Bagaimana caranya secara syar'inya? Gampang lah, kita belajar puasa, kita sholat malam. Kan itu sebenarnya kan mulai apa? Melawan atau menguasai nafsu kan? Yang tadinya kita tidur, misalnya kita paksa, yang tadinya nggak puasa, kita jadi puasa. Yang tadinya nggak sabar, akhirnya jadi sabar. Yang tadinya niatnya tidak ikhlas, jadi ikhlas. Itu adalah cara demi cara, langkah demi langkah, supaya hawa nafsu Bapak Ibu agar bisa terkendali. Ya, jadi yang benar di dalam hidup itu kita memimpin hawa nafsu atau dipimpin oleh hawa nafsu. Nah, kenapa kita harus memimpin hawa nafsu? Karena nanti pas mati yang ditanya itu bukan hawa nafsu kita. Yang mati itu yang ditanya adalah jiwa kita. Kalau jiwa dikuasai hawa nafsu kan kasihan. Di dunia hidupnya dikuasai hawa nafsu, matinya yang ditanya jiwanya. Contoh sederhana, tetangga Bapak Ibu yang ngebunuh, Bapak Ibu yang dipenjara, mau nggak Bapak Ibu? Sama, hidup di dunia Bapak Ibu dikuasai nafsu, tapi pas mati yang bertanggung jawab jiwa kita. Kan kasihan. Harusnya jiwa menguasai hawa nafsu atau hawa nafsu menguasai jiwa? Jiwa menguasai hawa nafsu. Seperti pembahasan kita kemarin, kenapa jiwa kita harus menguasai hawa nafsu? Agar menjadi jiwa yang tenang. Kenapa harus menjadi jiwa yang tenang? Agar termasuk golongan hamba-hamba Allah. Ketika masuk golongan hamba Allah, apa yang terjadi? Maka Allah masukkan ke dalam surganya. 89 ayat 27 sampai 30. Ya, jelas ya Bapak Ibu ya? Jadi pentingnya kita menguasai hawa nafsu itu ternyata apa? Karena tetap jiwa kita yang bertanggung jawab. Ya, jadi misalnya kalau ada kejadian nih, apa yang harus dilakukan? Yang pertama ketika kejadian datang, menerima dulu. Berarti menerima itu menguasai atau dikuasai oleh nafsu? Menguasai. Dikuasai, tenang. Saya menguasai dulu. Saya terima ya Allah. Kenapa? Semua kejadian yang terjadi atas izin Allah. Ketika Allah mengizinkan suatu kejadian, saya terima. Setelah diterima, mohon kepada Allah. Ya Allah, bimbing saya mau ikhtiar agar saya berada di jalan yang lurus. Maka silahkan ikhtiar, tapi dalam rangka beribadah kepada Allah, maka insya Allah Allah akan turunkan pertolongannya. Karena Bapak Ibu mengikuti petunjuk Allah. Baik, kira-kira ada pertanyaan? Satu atau dua pertanyaan? Kalau tidak itu dulu. Intinya silahkan Bapak Ibu dengan kegiatannya masing-masing. Ingat target kita adalah Arafah, Musdalifah, dan Mina. Jadi tolong juga jaga staminanya ya Bapak Ibu ya. Tolong jaga staminanya dan mulailah melatih agar kita bisa mulai mudah menerima kejadian. Toh Bapak Ibu mau terima tidak terima sudah terjadi kan kejadiannya kan? Benar nggak? Misalnya contoh lah, Bapak Ibu difitnah orang, mau marah mau tidak, sudah terjadi belum fitnahnya? Marah juga sudah difitnah, menerima pun sudah difitnah.
Tapi Allah akan memperlakukan berbeda orang yang marah dan orang yang menerima. Ketika menerima, ibu bisa menerima, maka janji Allah apa kepada orang yang dizalimi? Janji Allah apa kepada orang yang dizalimi? Apa janji Allah kepada orang yang dizalimi ketika difitnah? Wah, ini harus saya share dulu nih, Pak Syariah share ya. Apa janji Allah kepada orang-orang yang terzalimi? Lupa? Gak apa-apa, memang manusia itu pelupa. Saya juga lupa. Silakan Pak Syariah dibaca. Ya. Di handphonenya saya share. Ya. Apa janji Allah ketika kita dizolimi? Ya. Doa orang yang terzolimi. Doa orang yang terzolimi. Jadi kalau nanti Bapak Ibu ada kejadian terzolimi, matiin dulu. Kalau Bapak Ibu ada kejadian terzolimi, ternyata itu tujuan Allah bukan untuk membuat kita menderita ya Pak ya. Tujuan Allah agar doa Bapak Ibu dikabulkan. Ingat, kalau ada kejadian Bapak Ibu terzolimi, diterima langsung berdoa, insya Allah dikabulkan. Silakan dibaca. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Wahai Mu'adz, berhati-hatilah engkau dengan orang yang terzolimi. Kenapa harus berhati-hati? Silakan. Sebab tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah SWT. Subhanallah. Ternyata doa orang yang terzolimi apa? Tidak ada penghalang, berarti dikabulkannya. Berarti nanti kalau ada kejadian Bapak Ibu dizolimi, sakit hati atau berdoa, silakan berdoa minta apapun, Pak. Dan itu yang saya praktekkan waktu itu kejadian. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin doanya dikabulkan harus apa? Senang nggak Bapak Ibu dizolimi? Tidak senang bagi yang dikuasai oleh hawa nafsu. Akan menjadi senang bagi yang sadar bahwa ini adalah sarana saya untuk doa dikabulkan. Terus lanjut hadisnya ada 2 ya. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, 3 orang yang doanya tidak tertolak. Pemimpin yang adil, orang yang berpuasa sampai ia berbuka, dan doa orang yang terzolimi. Nah, jadi ternyata dari sisi kita, kadang-kadang ketika terzolimi kita merasa itu sakit hati. Betul nggak Bu? Dari sisi kita. Karena nafsu menguasai, setan tidak ingin Bapak Ibu ikhlas menerima. Padahal dari sisi Allah, Allah membuat kejadian seperti itu agar Bapak Ibu doanya mudah dikabulkan. Mungkin selama ini Bapak Ibu berdoa, tapi mungkin belum dikabul-kabulkan. Akhirnya Allah kasihan kan? Oke, karena Allah Maha Adil harus secara hukum sunatullah, akhirnya nih saya kasih kejadian, kamu difitnah, kamu dizolimi. Biar apa? Diterima lalu berdoa. Nah saya tanya, Bapak Ibu saat dizolimi itu biasanya sakit hati atau menerima dengan ikhlas selalu berdoa? Padahal mohon maaf ya, lebih penting mana? Doa dikabulkan atau sakit hati? Lah kenapa nggak pilih itu? Oh sakit hati. Jelas ya Bapak Ibu, saya ulang ya. Tidak ada satupun kejadian dari Allah yang sia-sia, tidak ada. Cuman mungkin karena selama ini kita kurang paham atau kurang mengerti saja, akhirnya selalu dianggap menjadi suatu permasalahan. Ingat ya, dizolimi itu gampangnya gini Bu. Tidak melakukan, tapi dituduh melakukan. Itu tuh udah dizolimi Pak. Misalnya Bapak tuh sebenarnya nggak melakukan, tapi istri anggap Bapak melakukan. Nah itu sebenarnya dizolimi. Kalau Bapak misalnya tiba-tiba dianggap begitu, padahal Bapak tidak melakukan oleh istri, Bapak doa apa? Hah? Doa yang terbaik? Doa yang terbaik itu minta bahagia dunia dan akhir. Atau misalnya minta naik haji tahun depan lagi, kan bisa. Nah, kalau Allah mengabulkan, terjadinya. Nah, cuman syaratnya harus apa tadi? Nah, salah satu pintunya ya. Banyak, misalnya dalam keadaan ikhlas, dalam keadaan safar, atau nanti di Arafah, atau di Ka'bah, kan itu banyak. Cuman cara yang paling instan yang pernah saya rasakan adalah, waktu saya tanda kutip dizolimi, padahal saya tidak melakukan, terus orang menzolimi saya langsung berdoa, dan insya Allah langsung dikabulkan. Ya, jadi tolong jangan sia-siakan ya. Kalau ada kejadian terzolimi atau Bapak Ibu dizolimi, ingat
Karena Bapak Ibu sakit hati atau tidak, sudah terjadi belum? Sudah, mau sakit hati tetap sudah terjadi, mau menerima pun sudah terjadi. Karena semua kejadian kan tidak bisa ditolak. Tinggal pilihannya cuma dua, dianggap masalah atau dianggap sarana doa kita dikabulkan. Cuma itu sebenarnya. Kalau saya jadi Bapak Ibu, daripada dianggap masalah, mendingan dijadikan sarana doa kita dikabulkan. Baik ya Allah, sesuai janjimu ini saya dizolimi, saya terima ya Allah. Lalu berdoa, minta apa saja. Loh, perasaan di situ nggak ada hubungannya, silakan dipraktekkan. Saya pun sudah mempraktekkan. Karena teori apapun akan bermanfaat kalau dipraktekkan. Akhirnya ujung-ujungnya Bapak Ibu senang nggak dizolimi? Bayangkan, dizolimi saja senang, apalagi dibaiki atau dipuji. Jadi tolong ya, silakan, silakan Pak. Ya. Jangan. Biarkan sunatullahnya itu natural aja Pak. Artinya tuh gini, saya cuma ingin menyadarkan. Saya cuma ingin satu menyadarkan ya. Bahwa setiap kejadian meskipun kelihatannya sesuatu itu membuat kita menderita. Enggak Pak, Allah tidak punya niat seperti itu. Surat 4 ayat 40. Jadi keyakinan dan prasangka Bapak Ibu yang harus diperbaiki ya. Itu penting sekali. Silakan, surat 4 ayat 40. Ini penting yang harus Bapak Ibu pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Sungguh innallaha Wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Artinya, sungguh Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar zarah. Perhatikan, ini Allah yang janji. Sungguh Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar zarah. Jadi kejadian apapun yang menimpa diri kita itu ternyata bukan masalah bagi orang-orang yang beriman. Buat orang yang beriman, kejadian apapun yang menimpa dirinya itu hanya sarana untuk semakin dia mendekatkan diri kepada Allah. Dizolimi, orang beriman tahu ini sarana untuk doa kita dikabulkan. Diberikan ujian, orang beriman tahu bahwa ini tujuannya untuk meningkatkan keimanan. Ya, masalah belum selesai, orang beriman tahu bahwa ini caranya untuk meningkatkan kesabaran, karena hadiah sabar adalah ke surga. Jadi semua kejadian-kejadian yang tidak sesuai dengan dirinya, orang beriman tuh tahu bahwa ini tetap kebaikan dari Allah. Kenapa? Dia pegang ayat ini. Sungguh Allah tidak akan menzolimi seseorang, walaupun sebesar, sekecil, zarah sedikit. Jadi kalau Allah saja tidak ada niatan untuk membuat kita menderita, terus kita malah hidup masih menderita, salah atau benar? Salah. Allah saja yang menciptakan kita tidak ingin kita menderita. Kenapa Bapak Ibu kok sekarang kadang-kadang dapat kejadian yang tidak sesuai menderita? Kan salah. Jelas Pak ya? Baik, ada pertanyaan lagi? Ibu-ibu, tadi dari bapak-bapak satu, dari ibu-ibu satu. Jadi apapun yang terjadi sebenarnya itu kebaikan Allah atau untuk membuat kita menderita. Tinggal sekarang tergantung Bapak Ibu. Dianggap masalah boleh, dianggap sarana untuk meningkatkan keimanan, sarana untuk doa dikabulkan pun boleh. Tapi saran saya, lebih baik setiap kejadian yang menimpa diri kita, jadikan sebagai sarana untuk mendekat kepada Allah. Ya, pasti zolimi, ya Allah saya terima. Setelah diterima silahkan berdoa, minta apapun. Pas kejadiannya belum selesai, baik ya Allah, saya akan jalani dengan kesabaran. Karena innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi setiap kejadian apapun bagi orang yang beriman, itu adalah anugerah bagi dirinya. Karena dia tahu Allah tidak akan menzolimi hambanya. Ya, kalau Allah sudah bilang tidak akan menzolimi hambanya, berarti rumusnya apapun kejadian harusnya membuat dia semakin bahagia. Mengerti Bapak Ibu semua? Baik, jadi silahkan berlatih menguasai hawa nafsu. Langkah yang pertama adalah luruskan niat, apapun yang dilakukan hanya karena Allah. Cirinya apa kalau sudah karena Allah? Minimal bisa menerima kejadian. Ya, lebih bagusnya semakin tidak kecewa, semakin tenang, semakin menyadari bahwa semua kejadian yang terjadi sudah atas izin Allah. Kalau Allah pemiliknya saja sudah mengizinkan, kita yang bukan pemilik wajar nggak kalau menerima? Kalau Allah saja pemilik kejadiannya sudah mengizinkan,
Kita yang bukan pemilik, wajar nggak kita menerima? Wajar nggak? Allah pemiliknya saja mengizinkan. Kayak beginilah, ini rumah punya saya, misalnya ini rumah punya saya cat merah, Bapak Ibu perlu nggak marah-marah? Kenapa? Nggak punya saya, kejadian milik siapa? Kalau Allah saja sudah mengizinkan kejadian itu terjadi, Bapak Ibu yang bukan pemilik, perlu nggak marah-marah? Kalau bukan pemilik itu ya terima saja, setelah itu tetap wajib ikhtiar. Tapi tujuannya bukan menentukan hasil, tapi beribadah kepada Allah. Bagaimana cara beribadahnya? Pelajaran kemarin, bertawakal kepada Allah. Ikhtiar semaksimal mungkin dan kita siap menerima keputusan Allah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya kurang berkenan, dimaafkan ini Bapak Ibu semua. Dimaafkan. Alhamdulillah. Mari kita tutup dengan anta astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.